Kalau bagi saya sport tetap perlu melibatkan juga giat-giat fisik. Selain juga online, saya nggak bilang online itu jelek, tapi tetap kalau namanya sport perlu ada giat fisiknya juga. Itu dari kami. Nah loh, kalau yang mainin game online-nya atlet-atlet e-sport Indonesia, terus gimana dong? Masa cuma karena kelihatannya nggak ada aktivitas fisik nggak dianggap sebagai olahraga? Emang iya? Ya, nggak cuma main game doang, karena kita juga ada latihan fisik. Contohnya kita nge-gym, terus kita ada stretching juga, pemanasan sebelum main. Ya, kayak atlet-atlet lain lah. Kita kalau di Platnas ini ada latihan strategi juga ada sparring dengan negara lain maupun klub lain. Lalu semua latihan kita itu terjadwal dan terprogram dengan baik. Kalau dilihat dari kacamata dokter spesialis kedokteran olahraga, gimana ya? Oke, jadi e-sport ini sebenarnya beda ya sama bocil-bocil yang main di warnet gitu. Karena kalau atlet e-sport itu jelas ada program latihannya, ada tim supportnya. Dan yang paling jelas membedain adalah kalau di atlet e-sport itu di komputernya nggak ada tuh gambar lumba-lumba billingnya, tau nggak lu? Mungkin emang kesannya tuh kayak duduk doang gitu ya, duduk mulu main. Tapi sebenarnya seorang atlet e-sport atau kayak misalnya catur, bridge, itu untuk bisa duduk berjam-jam ya kan, konsentrasi penuh, badannya juga nggak pegel-pegel, itu perlu yang namanya kebugaran fisik yang amat prima. Dan ini perlu banget dibentuk dengan latihan fisik yang memang terstruktur gitu. Jadi bener-bener ada latihannya, ada jadwal recovery-nya. Jadi bukan yang dari pagi sampai malam main mulu gitu kan. Itu mah kalau begitu yang teriak-teriak bukan supporternya, main juga teriak, nge-game mulu. Mungkin yang dimaksud Bu Menteri itu game online yang dimaininnya sampai lupa waktu dan nggak ada tujuan yang jelas. Tapi kalau yang ujung-ujungnya prestasi dan membawa harum nama Indonesia, kenapa enggak? Sampai jumpa di episode Emang Iya berikutnya.